Tips untuk memulai tahun baru dengan bahagia dan percaya diri. Memasuki tahun baru, banyak orang yang membuat resolusi dalam hidupnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memulai resolusi, misal mulai rutin berolahraga. Perubahan tidak hanya berlaku untuk kebugaran, tetapi perubahan untuk mengusir hal-hal negatif dalam pikiran juga perlu dilakukan, supaya ada semangat baru di tahun baru. Ada beberapa saran yang diberikan untuk menjadi lebih bahagia dengan membuat perubahan, termasuk melepaskan hal-hal negatif. Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan agar tahun baru menjadi awal baru yang lebih bahagia dan bersemangat. Yang pertama, percaya awal yang baru. Setiap perubahan biasanya diawali dengan rasa percaya diri dari orang yang menginginkannya. Dengan percaya bahwa akan ada awal yang baru, cobalah jadikan itu kenyataan dengan mengadopsi pola pikir baru, sehingga Anda dapat memulai perilaku baru pada awal tahun seperti mencoba pola hidup yang lebih sehat. Yang kedua, resolusi sebagai proses pertumbuhan. Membuat daftar perubahan yang ingin diwujudkan dalam hidup adalah cara terbaik untuk memulai tahun baru. Namun tidak dikerjakan semuanya sekaligus juga tidak masalah, karena ada baiknya dilakukan secara bertahap. Mulailah dengan hal kecil terlebih dahulu untuk mewujudkan resolusi Anda. Yang ketiga, lepaskan dendam masa lalu. Bagi kebanyakan orang, masalah kehidupan sehari-hari terkadang dapat memicu ingatan buruk. Jika Anda memiliki kebiasaan melepaskan emosi negatif secara teratur, itu akan meringankan beban Anda pada tahun berikutnya dan tidak menyakitkan perasaan Anda lagi. Menyimpan dendam berkepanjangan hanya akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karenanya, lebih baik melepaskan dendam buruk di masa lalu agar mendapat ketenangan di masa depan, sambil terus berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pembuktian kepada masa lalu bahwa kita baik-baik saja dan akan semakin baik. Yang keempat, atur keuangan di awal tahun. Memasuki tahun baru ini mungkin saat yang tepat untuk melakukan perencanaan keuangan, seperti membuat anggaran atau membayar pajak secara teratur. Menyelesaikan masalah keuangan pada awal tahun akan membuat sisanya lebih ringan. Yang kelima, pilih gaya hidup sehat. Hal yang terpenting dari resolusi adalah perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Karena gaya hidup sehat adalah sikap yang berkelanjutan terhadap kehidupan, bukan hanya sekali. Tidak hanya dengan rajin berolahraga, tapi juga menjaga pola makan. Dengan begitu, keseimbangan akan terjaga dan membantu menyukseskan pola hidup sehat Anda. Yang keenam, mulai menerima perbedaan sebagai keragaman. Di masyarakat kita yang berbineka tunggal ika, ada berbagai banyak suku, agama, budaya, tingkat sosial, ekonomi, pendidikan, termasuk keragaman kondisi fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Oleh karena itu, mari mulai membuka diri untuk menerima dan berbaur dengan berbagai keragaman itu. Dengan beragam, Indonesia menjadi indah dan dinamis. Apalagi di tahun politik ini, jangan terjadi perpecahan karena berbeda pilihan. Yang ketujuh, meningkatkan rasa syukur dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mungkin jika di tahun-tahun sebelumnya kita masih kurang bersyukur dan tidak dekat dengan Sang Pencipta, di tahun baru ini dapat kita mulai lagi untuk mendekatkan diri kepadanya. Setiap hembusan nafas kita, setiap langkah kaki kita, setiap indah dunia yang kita nikmati adalah karunia-Nya. Banyak hal yang seringkali masih kita keluhkan, ternyata itu adalah hal yang menjadi impian dari sebagian orang lain. Maka marilah kita syukuri apa yang sudah dan masih kita miliki
untuk menjadi pijakan meraih mimpi. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah mendisiplinkan diri sendiri. Nah, bagian ini adalah bagian yang terberat. Resolusi adalah janji yang Anda buat untuk diri sendiri. Dengan mendisiplinkan diri bisa dijadikan sebagai acuan agar setiap resolusi yang telah disusun matang-matang dapat dijalankan sepenuhnya. Layaknya membuat janji dengan orang lain tentu harus ditepati. Begitu pula dengan resolusi Anda di tahun mendatang. Namun manusia kerap gagal menepati janji. Maka perlu diingat bahwa kita hanya manusia dan perlu keberanian untuk menjadi disiplin. Oke, semoga tahun baru ini menjadi semangat baru bagi kita semua. Dan mari maknai hidup dengan penerimaan berbagai keragaman agar hidup kita menjadi berwarna, bermakna, dan bahagia. Sampai jumpa dan selamat berkarya.